Halo K-Viewers, selamat bergabung kembali di K-Mystery, acara yang mengupas kisah-kisah nyata yang tak biasa yang ada di dunia, dilansir dari berbagai sumber terpercaya dan dirangkum dalam K-Mystery. Jangan lupa klik tombol like, klik tombol merah subscribe, dan klik tanda loncengnya guys. K-Mystery kali ini kita akan kupas kehidupan nyata keluarga incest dari Skotlandia, di mana satu keluarga besar ini seluruhnya menikahi saudara-saudara kandungnya, hingga melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Dan tak heran, sebagian besar keturunannya memiliki fisik yang cacat dan bentuk rupa yang tidak biasa, dikarenakan hasil hubungan incest tersebut. Apalagi keluarga Sonny Bean, semuanya pemakan daging manusia dan tinggal di Gua Benane yang gelap di pinggiran pantai. Sonny Bean lahir di Lothian Timur, Skotlandia akhir abad 15 sebelum Raja James I berkuasa di tanah Britania. Konon saat masih muda, Bean tinggal dan bekerja bersama ayahnya sebagai penggali parit. Ia kerap dipukuli sang ayah hingga babak belur karena kenakalannya. Sampai suatu hari Sonny Bean memutuskan untuk kabur dan menjalani hidupnya sebagai seorang kriminal. Di tengah kehidupannya sebagai penjahat, Bean bertemu Anne Douglas yang juga berkecimpung di dunia kriminalitas. Pasangan penjahat itu kemudian tinggal bersama di rumah yang terpencil dan jauh dari peradaban, yaitu Gua Benane. Bean menghidupi istrinya dengan cara merampok, pedagang, dan pelancong yang melintas di jalan setapak, tak jauh dari Gua Benane. Untuk memastikan dirinya tak dilaporkan ke pihak berwenang, Bean selalu membunuh korban-korbannya. Tapi itu pun seakan belum cukup baginya. Bean kemudian memikirkan bagaimana cara menghilangkan barang bukti berupa mayat tersebut supaya dirinya tak dicurigai. Alih-alih mengubur mayat korbannya, Bean lebih memilih untuk memotong-motong kecil potongan tubuh mayat untuk ia jadikan santapan bersama istrinya. Ya, itu memang cara yang gila untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Tapi di sisi lain, cara itu juga efektif buat mengurangi resiko dicurigai saat mengunjungi desa. Semenjak menjadi kanibal, Sonny Bean tak perlu lagi datang ke desa Ayrshire untuk membeli persediaan makanan. Dan sejak saat itu pula, Bean mulai memenuhi stok makanannya dengan potongan tubuh manusia yang bergeletakan di gelapnya Gua Benane. Tapi siapa sangka, protein dari daging manusia ternyata malah membuat Nyonya Douglas subur. Seiring waktu ia pun melahirkan buah hati hingga anaknya berjumlah 14, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Ke-14 anak pasangan kanibal itu semuanya dijejali dengan daging manusia hingga tumbuh dewasa. Sesuai dengan kisahnya, anak-anak Sonny Bean melakukan perkawinan sedarah untuk memperpanjang garis keturunan keluarga mereka. Dari perkawinan mereka lahirlah 32 cucu Sonny Bean yang melengkapi komunitas kanibal di Gua Benane. Setelah dewasa, satu persatu keturunan Bean mulai ikut merampok serta membunuh pelancong yang melintasi teritori mereka. Bersama-sama, komplotan kanibal yang terdiri dari satu keluarga itu pun semakin mudah menghabisi nyawa beberapa orang sekaligus. Dalam kurun waktu 25 tahun, Sonny Bean dan keluarganya berhasil membunuh kurang lebih dari 1.000 orang. Potongan mayat biasanya dijadikan acar supaya tak cepat membusuk, dan terkadang organ tubuh yang tak terpakai dibuang, lalu terbawa ombak di tepi pantai dekat Gua Benane. Seiring waktu, kabar orang hilang semakin sering bermunculan. Masyarakat di desa-desa setempat mulai mencurigai ada pembunuh yang tinggal di daerah mereka. Penemuan potongan tubuh manusia yang bertebaran hampir di seluruh pesisir pantai pun semakin memperkuat dugaan mereka. Alhasil,
penduduk setempat mengadakan perburuan untuk menjerat si pembunuh dan menggiringnya ke pengadilan. Tapi keberadaan Sonny Bean dan keluarganya tak terlacak karena mereka bersembunyi di dalam gua laut Benane. Belum lagi, saat itu tak ada masyarakat yang menaruh curiga tentang apa yang tersembunyi di dalam gua Benane. Sarang komplotan kanibal itu akhirnya luput dari perhatian publik. Namun keberuntungan ternyata tak selamanya berpihak pada keluarga Bean. Suatu malam, beberapa anak dan cucu Bean menyergap pasangan suami istri yang pulang dari acara festival ke desa Arshir. Para kanibal menyangka kalau pasutri tersebut merupakan sasaran renyah yang gampang ditaklukkan. Tapi sayang, dugaan mereka salah besar. Walaupun istrinya berhasil dibunuh, komplotan kanibal dibuat terkejut dengan perlawanan yang dilakukan sang suami. Kemampuan bela dirinya di atas rata-rata. Apalagi laki-laki itu melawan sembari memegang pistol dan pedang di kedua tangannya. Itu pertama kalinya keluarga Sonny Bean dibuat kerepotan dan kebingungan menghadapi satu orang. Korban akhirnya berhasil menyita waktu untuk membalikan situasi. Ia diselamatkan penduduk desa yang kebetulan baru pulang dari acara festival. Keturunan Sonny Bean yang kabur pun akhirnya dikejar sampai ke sarangnya. Setelah peristiwa itu, warga desa pergi ke Glasgow untuk melaporkan keberadaan Sonny Bean pada pihak berwenang. Merasa penasaran dengan apa yang didengarnya, Raja James I memutuskan untuk ikut mencari komplotan kanibal itu. 400 tentara dan anjing pelacak dibawa ke lokasi pembantaian. Perburuan pun dimulai. Dengan menenteng obor, pasukan James I memasuki Gua Benane sambil menghunuskan pedang mereka. Perjalanan ke sarang keluarga Sonny Bean itu semakin mencekam saat mereka menyaksikan potongan tubuh manusia bergelantungan di dinding-dinding gua yang lembab. Di tempat lain, pasukan melihat tumpukan pakaian beserta perhiasan, juga tulang belulang manusia, sisa pesta makan keluarga Bean. Setelah perlawanan singkat, Sonny Bean dan keluarga kanibal berjumlah total 48 orang ditangkap dan dibawa ke penjara di Edinburgh. Otoritas Skotlandia menilai kejahatan komplotan Bean begitu keji, hingga hukum peradilan yang ada pun dinilai tak mampu memberikan ganjaran setimpal. Namun hukuman tetap harus dijatuhkan, dan seluruh anggota keluarga Sonny Bean akhirnya dijatuhi hukuman mati. Keesokan harinya 27 pria kanibal dieksekusi mati dengan cara yang brutal. Kedua kaki dan tangannya mereka dipotong, lalu dibiarkan mati kehabisan darah. Ini adalah metode yang juga biasa digunakan kanibal untuk menghabisi korbannya. Eksekusi mereka ditonton oleh para wanita keluarga Sonny Bean yang tengah menunggu eksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Kisah nyata Sonny Bean ini sempat diangkat ke dalam novel, drama, dan juga film. Di zaman modern, keluarga Sonny Bean menginspirasi beberapa film horor Hollywood seperti Hills Have Eyes pada tahun 2006, Wrong Turn pada tahun 2003, dan Sonny Flesh of Man pada tahun 2012. Discovered the remains of Charlotte McIntyre. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol di bawah ini.